Waktu kecil juga cita-citanya emang pengen jadi polisi. Kita kilas balik nih waktu awal-awal kakak daftar jadi polisi ya kak ya. Sebagai anggota Polri kan dituntut untuk serba bisa juga ya. Halo semuanya, balik lagi dalam program Cerita di Balik Cerita bersama aku Larsita Firosi selaku host pada podcast kali ini. Nah kemarin kita tanggal 1 September kita tuh memperingati Hari Polisi Wanita se-Indonesia. Nah kali ini kita ngundang nih bintang tamu spesial. Beliau merupakan seorang polisi wanita dan sedang bertugas di Satlantas Polresta Bandar Lampung. Mungkin kita bisa langsung kenalan aja kali ya. Halo kak. Halo. Kakak boleh dong kak perkenalkan diri dulu kak ke teman-teman semuanya. Ya, halo, perkenalkan nama saya Rina Widyastuti. Saya bertugas di Satlantas Polresta Bandar Lampung. Oke, Kak Rina ya berarti yang manggil ya kak? Kak Rina aja. Kak Rina, kalau misalnya aku tadi baca nih data diri dari Kak Rina, aku ngulik-ngulik dikit nih prestasi sebelumnya yang Kak Rina pernah dapetin, kayak juara 1 Muli, juara 3 Muli Provinsi Lampung, Duta Pariwisata, finalis Putri Indonesia, finalis Top Model, juara 1 Putri Kampus Koperti Sesumbaksel, sampai menjadi siswa terbaik Diktub Brigadir Gasung Polwan tahun 2014. Nah, itu sebenarnya apa sih kak yang bikin kakak mau jadi polisi? Awalnya bidangnya kayak, mungkin kalau misalnya kita ngeliat kayak fokus ke kecantikan atau ke ajang bakat gitu, ya malah jadi ke polisi gitu. Boleh dong kak ceritain? Iya, awalnya emang aku kan berkuliah dulu nih, sedikit cerita, kuliahnya di Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, aku emang ngembangin bakat aku karena waktu kecil juga cita-citanya emang pengen jadi polisi. Karena kebetulan ayah aku seorang polisi, kakak aku juga seorang polisi. Nah, aku ingin membuktikan juga nih kepada orang tua, keluarga, kalau aku juga sebagai perempuan bisa juga menjadi seorang polisi. Nah, jadi sambil kuliah aku menggali bakat aku, terus mengikuti beberapa kontes kecantikan kayak Muli Menghanai. Awalnya di tingkat kabupaten dulu, terus karena alhamdulillah juara 1, akhirnya aku di tingkat provinsi dan alhamdulillah juga menjadi juara 3 atau runner up 2 provinsi Lampung. Terus selain itu juga karena dari Muli Menghanai itu aku diikut sertakan juga untuk menjadi finalis Putri Indonesia wilayah Lampung tahun 2012. Terus di kampus juga aku sebagai duta kampus dan terpilih juga juara 1 Putri Kampus Kopertis wilayah 3. Jadi ada beberapa provinsi kayak misalnya Provinsi Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung. Nah itu seluruh universitas swasta gitu. Nah setelah itu aku melanjutkan lagi untuk daftar sebagai anggota Polri dan aku mendapatkan sertifikat itu juga sangat berpengaruh di waktu tesnya itu. Jadi di akhir tes itu kalau kita punya prestasi itu bisa menambahkan poin untuk kita mendaftar sebagai anggota Polri gitu. Keren banget gak sih? Banyak banget kayaknya sertifikatnya. Alhamdulillah, lumayan. Terus kemarin waktu tanggal 1 September itu ada nggak sih kak kegiatan atau acara yang diadain sama Polresta ya kak ya? Buat memperingati Hari Polisi Wanita se-Indonesia? Karena kebetulan juga Ibu dan Bapak Kapolresta sangat support untuk polwan-polwannya. Jadi kemarin di tanggal 1 September 2024 ada acara yang namanya Polwan Got Talent gitu. Apa tuh kak? Jadi polwan-polwannya itu diadakan acara lomba, jadi yang bisa nyanyi, dancer, acting, nari, pokoknya semua ikut serta tampil dan yang menang nanti dapat hadiah gitu dari Ibu Kapolresta Bandar Lampung. Kalau Karina ikut nggak lombanya? Kemarin alhamdulillah ikut kebetulan, perwakilan Satlantas udah, karena dia langsung pengumuman juga. Menang nggak kak? Menang, juara the best kostum sama the best penampilan terbaik. Keren banget, udah dari kampus menang terus di Polresta juga tetap menang, keren banget. Terus kalau misalnya di Polresta sendiri, Karina tuh udah berapa lama ininya bertugas ya? Di Polresta ya, awalnya aku di Polres Lampung Utara, terus karena turut suami, jadi 2019 aku baru masuk ke Polresta Bandar Lampung. Oh berarti mulai dinas jadi polisi itu dari tahun berapa kak? Kalau dinasnya tahun 2014. 2014 dari apa Kota Bumi ya? Dari Kota Bumi daftarnya Lampung Utara.
Terus tadi aku sempet stalk nih Instagram Karina, terus aku lihat, oh Karina ini jadi BA salah satu klinik kecantikan. Iya. Nah, gimana sih cara Karina membagi waktu antara karir menjadi polisi dan menjadi apa ya, entrepreneur ya bisa disebut ya. Jadi kayak selebgram lah, karena banyak banget followersnya. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Gimana tuh Kak cara bagi waktunya? Cara bagiannya sebenarnya sih sebagai anggota Polri kan dituntut untuk serba bisa juga ya Kak. Jadi aku memanfaatkan kebisaan aku. Jadi aku pinter-pinter ngebagi waktu, kayak misalnya pulang kerja, aku ada endorse suatu produk gitu. Jadi aku udah planning. Hari ini aku giatnya pam pagi di mana, terus siang di kantor, pam sore di mana. Nah, setelah pam sore aku ngedraft lagi nih. Aku harus tag video apa yang bisa aku jadikan sebagai konten untuk endorsement aku, gitu sih kurang lebih Kak. Itu dilakuin sendiri atau ada tim manajemennya juga Kak? Sejauh ini aku masih lakuin sendiri. Keren banget. Ya, jadi aku masih mandiri nih Kak. Nanti kalau misalnya udah nggak kepegang mungkin amin ya, doain ada timnya. Soalnya kayak yang aku lihat kan konten-konten Karina tuh ramai banget, sedangkan Karina itu berkarir menjadi polisi, terus juga kan kebetulan udah punya anak juga kan, dua. pasti sibuk banget ya Kak ya. Terus selain kesibukan itu ada lagi nggak Kak? Selain jadi apa main konten di sosial media sama polisi, ada lagi nggak kira-kira? Palingan sih kalau aku juga sering diundang ke acara sebagai speaker atau narasumber ya. Jadi kayak misalnya suatu kampus, di satu kampus sebagai gimana sih cara kita untuk membangun personal branding kita, apalagi kan sekarang anak-anak muda zaman sekarang kan Gen Z ya, itu udah pinter-pinter banget, dan gimana sih cara kita memotivasi agar mereka juga tetap sukses nantinya ketika sudah berkuliah gitu. Oke, next question nih Kak. Gimana Karina merasa masyarakat memandang polisi wanita dibandingkan polisi yang pria? Ada nggak sih kayak gap atau perbedaan dalam cara perilaku masyarakat ke polisi pria sama wanita? Ada nggak sih Kak? Mungkin kalau misalnya kebanyakan aku sering pam di jalan ya Kak, kalau misalnya masyarakat ngelihat polisi laki-laki tuh kayak takut, minder gitu ya. Tapi kalau misalnya sama polwan-polwan tuh kayak malah Bu Polwan, lihat aku dong. Emang nggak bisa banget lah dan cantik-cantik. Iya, jadi kayak kitanya tuh harus lebih humanis gitu. Padahal sih pekerjaannya sama aja Kak. Karena kita ada jabatan tersendiri juga, itu juga sama, tingkatannya sama. Terus pekerjaannya juga sama. Mungkin cara pandang masyarakatnya aja kalau misalnya ngelihat polwan itu lebih humanis gitu. Terus nih Kak, gimana sih Kak pandangan Kakak tentang kesetaraan gender di kepolisian ya khususnya Kak ya? Menurut Kakak ada nggak sih yang perlu diubah atau ditingkatkan dalam institusi kepolisian untuk mendukung banyaknya polisi wanita sekarang ini? Atau mungkin menjadi polisi wanita tuh ada privilege tersendiri gitu Kak dalam karir polisi? Boleh deh Kak ceritain. Kalau untuk kesetaraan gender di dunia Polri, itu juga menurut Kapolri juga udah mengalami kesetaraan. Jadi mau polwan ataupun polisi laki-lakinya itu udah punya jabatan dan pekerjaan yang sama, dan dikasih kesempatan juga untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat dengan porsi yang sama. Jadi kalau menurut aku untuk saran sekarang udah cukup baik, karena nggak ada perbedaan. Kita mau berprestasi sebagai wanita itu juga sangat didukung oleh kepolisian. Terus kalau walaupun kita sebagai ibu itu juga kita dikasih kesempatan gitu. Jadi kita pintar-pintar harus bisa mengurus keluarga dan juga mengurus negara. Kalau menurut aku udah keren sih dari Kapolri juga mengasih kesetaraan antara polisi wanita dan juga polisi laki-laki. Keren. Terus kalau misalnya kita kilas balik nih waktu awal-awal Kakak daftar jadi polisi ya Kak ya, kan sebelumnya Kakak bilang tadi Kakak kuliah, terus emang latar belakang keluarga juga ada beberapa yang polisi ya. Nah gimana sih Kak bentuk dukungan mereka, kayak bentuk support mereka yang ngedukung Kakak dari awalnya anak kuliahan yang berprestasi menjadi kayak yaudah langsung daftar aja polisi gitu, gimana ceritanya Kak? Nah sebenarnya aku tuh daftarnya nggak sekali sih Kak. Jadi awalnya itu aku lulus SMA, aku daftar dulu nih. Tapi emang belum jalannya kayaknya. Jadi aku gugur. Jadi aku ngembangin diri aku, wah di mana nih aku bisa sambil nunggu tes selanjutnya, tapi aku juga bisa ngembangin diri aku gitu. Akhirnya aku kuliah dulu, dan di perkuliahan pun sangat disupport
untuk bakat-bakat yang kita miliki. Jadi setelah itu aku pikir-pikir lagi, kayaknya mau daftar lagi deh sekali ini. Tapi kalau misalnya nggak lulus juga, ya udahlah nggak apa-apa. Karena aku daftarnya itu umur terakhir Kak. 21 tahun aku daftarnya. Jadi kalau misalnya aku gugur pada saat itu, ya udah aku mau lanjut kuliah aja gitu. Cita-cita aku juga selain polisi, kalau aku gugur, aku tuh pengen jadi pembawa berita malah Kak tadinya. Iya, pengen jadi presenter berita. Berarti kalau misalnya dari keluarga, apapun yang kakak lakuin ya support aja selagi ya benar. Sebenarnya keluarga itu supporter nomor 1 Kak. Jadi ya support number 1 lah ya kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya. Jadi apapun yang kita lakuin, keluarga tuh pasti percaya dan selalu ngedukung. Apalagi pas aku bilang mau daftar lagi, oh yaudah bagus, malah coba kamu buktiin bisa nggak nih. Nah semakin ditantang kita semakin percaya diri Kak. Jadi pengen banget lulus jadi anggota Polri gitu. Nah, kalau menurut Karina sendiri ada nggak sih saran untuk anak-anak muda khususnya perempuan ya Kak untuk bergabung atau daftar menjadi polisi? Apa sih yang mereka harus persiapin atau mungkin ada nggak sih hal-hal yang harus dipertimbangin untuk mendaftar gitu? Boleh Kak? Kalau menurut aku untuk adik-adik ya yang nantinya pengen menjadi anggota Polri khususnya polisi wanita, kalau aku sih sarannya kita harus punya 2. Yang pertama rasa percaya diri dan mental yang kuat. Karena apa? Karena di dunia polisi ini aku juga sih tadinya klemer-klemer ya Kak kalau dibilang orang-orang. Tapi karena aku punya rasa percaya diri, jadi akhirnya aku bisa buktiin kalau aku tuh nggak seklemer-klemer itu gitu loh. Jadi harus ditanamkan dari diri kita sendiri, rasa percaya diri dan juga mental yang kuat. Karena dengan mental yang kuat, apapun yang menghalangi kita pasti akan terlewati gitu. Mungkin teman-teman bisa diikutin tipsnya, diingat-ingat terus kalau pas lagi mau daftar kali ya. Terus nih Kak, ada nggak sih Kak pesan khusus yang mau Kakak sampein ke masyarakat tentang peran polisi dan pentingnya dukungan masyarakat ke kepolisian ini? Kalau peran penting memang seharusnya polisi dan masyarakat itu saling bergenggaman ya. Jadi saling support, saling mendukung. Jangan sampai ada perpecahan kayak misalnya demo gitu kan. Pada kesel sama polisinya nih kadang-kadang. Padahal kan yang punya masalah bukan polisinya kan. Polisinya hanya membatasi gitu agar tidak terjadi sebuah kericuhan. Nah, jadi kalau di sini pesan aku jangan gampang termakan omongan yang belum tentu benar adanya. Ya, jadi polisi juga di sini sama seperti kalian punya keluarga, punya cita-cita juga. Jadi kita di sini sama-sama masyarakat karena kami juga bekerja untuk melayani masyarakat gitu. Jadi masyarakat dan Polri itu kalau menurut aku harus saling support dan saling bergenggam tangan agar tidak terjadi suatu perpecahan. Gitu sih Kak. Terus nih Kak, selama Kakak menjalani karir sebagai polisi ada nggak sih Kak suka dukanya gitu? Boleh sih Kak diceritain mungkin dalam bidang keluarga atau mungkin lingkungan kerjanya yang bikin sedih, boleh diceritain? Kalau berbicara suka dan dukanya, kalau duka karena aku sekarang udah menjadi seorang ibu ya Kak. Kadang suka melo sih kalau misalnya ngelihat anak nggak dianterin sama kita gitu. Sedangkan aku misalnya pengamanan di sekolah-sekolahan nih pagi-pagi kan. Terus aku juga suka ngeliatin, ya ampun anak-anak ini pada dianterin orang tuanya, tapi aku nggak bisa nganterin anakku sendiri. Nah kalau dukanya sih itu sih menurut aku tentang anak sih. Tapi kan semua memang ada konsekuensinya kan Kak. Untuk sukanya ya banyak juga. Karena sebagai anggota Polri, anak-anak aku juga nantinya akan bangga memiliki seorang ibu yang bekerja sebagai polisi wanita gitu sih Kak kalau menurut aku. Oke, jadi kita masuk ke obrolan terakhir ya Kak ya. Ada nggak sih Kak closing statement yang mau disampaikan ke penonton mungkin biar bisa disampaikan ke teman-temannya juga? Oh ya, untuk masyarakat Indonesia nih khususnya yang ada di wilayah Lampung, aku ingin berpesan kalau misalnya kita sebagai anggota Polri, khususnya seorang polisi wanita, itu selalu berusaha ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, kalau misalnya ada sedikit kesalahan ataupun yang kurang berkenan di hati masyarakat, kami selaku polisi wanita memohon maaf dan pokoknya kami selalu ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat karena memang tugas kami melindungi, mengayomi, dan juga melayani masyarakat. Oke.
Oke, jadi diingat tuh teman-teman. Harusnya tuh polisi sama masyarakat tuh jangan malah berselisih pandang, harusnya CS. Harus bersahabat malah Iya. bestie kalau bisa. Tadi kita udah ngobrol nih, ngobrol banyak terkait profil dari Karina, profesi dari kepolisian itu sendiri dan lain-lainnya. Mungkin sampai situ aja kali ya kita podcastnya. Jangan lupa subscribe ke YouTube channelnya Rules Media dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan updatean selanjutnya. Aku selaku host dan tim Rules Media pamit undur diri. Terima kasih.